Google Classroom atau ruang kelas Google adalah suatu serambi aplikasi pembelajaran campuran secara online yang dapat digunakan secara gratis. Pendidik bisa membuat kelas mereka sendiri dan membagikan kode kelas tersebut atau mengundang para siswanya. Google Classroom ini diperuntukkan untuk membantu semua ruang lingkup pendidikan yang membantu siswa untuk menemukan atau mengatasi kesulitan pembelajaran, membagikan pelajaran, dan membuat tugas tanpa harus hadir ke kelas. Tujuan utama kelas Google Classroom adalah untuk merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa dengan cara menggabungkan Google Drive untuk pembuatan dan distribusi penugasan. Cara menggunakan Google Meet. Yang pertama adalah download aplikasi di Android ataupun iOS. Google Meet bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Ketika Anda tidak memiliki laptop atau PC, maka bisa mendapatkannya melalui smartphone. Anda hanya perlu mendownload di App Store ataupun Play Store. Kemudian langkah kedua adalah lakukan proses sign up atau sign in, atau bisa dibilang proses untuk mendaftar. Cara menggunakan Google Meet. Setelah mengunduh, Anda hanya perlu melakukan proses pendaftaran. Gunakan akun yang sudah ada atau buat akun baru dengan menggunakan sinkronisasi Google. Kemudian yang ketiga, lakukan pilihan meeting. Cara menggunakan Google Meet di HP memang sudah mudah dilakukan. Untuk memulai meeting, maka Anda hanya perlu menggunakan klik ikon tambah yang ada di bagian pojok kanan bawah. Setelah itu pilih new video call, maka Anda bisa langsung menjadi host di sebuah meeting. Kemudian yang keempat adalah tambahkan partisipan. Untuk menambah partisipan Anda saat meeting, Anda bisa menghubungkan langsung nomor HP peserta atau email peserta. Jika Anda ingin join atau gabung meeting lain, cukup melakukan login dengan link dan password yang disediakan. Cara memulainya adalah klik join now atau present. Kemudian berikan link untuk join pada peserta lain. Baik, cara untuk mengakses portal Undri adalah cara pertama, yaitu dengan cara membuka aplikasi browser seperti Google, kemudian ketik portal Undri, lalu tekan OK untuk men-searchingnya, kemudian pilih bagian atas yaitu portal undri.co.id. Kemudian kita akan masuk ke laman sign in atau memasukkan akun. Masukkan akun Gmail yang sudah diberikan oleh Universitas Riau, kemudian masukkan password kita, lalu kemudian masukkan kode captcha-nya sesuai dengan nomor yang ada di laman itu. Kemudian kalau kita sudah masuk, maka kita mengisi bagian biodata untuk melengkapi bagian-bagian data diri kita sendiri. Untuk searching online, kita bisa menggunakan aplikasi browser seperti Google, Usia Browser, dan yang lain-lain. Dari sini kita bisa mencari informasi yang kita inginkan. Caranya sangat mudah, kita langsung mengetik apa yang pengen kita cari. Contohnya misalnya kita pengen mencari kepuasan pelanggan, maka kita bisa mengetik kepuasan pelanggan di bagian paling atas. Baik, cara untuk mengakses dan menggunakan Google Scholar yang pertama adalah mencari Google Scholar atau mengetik Google Scholar di Google pencarian. Kemudian setelah masuk, siapkan email atau alamat email. Tahap pertama dalam pembuatan akun di Google Scholar adalah menyiapkan email. Supaya lebih mudah dianggap sebagai akademisi, maka dianjurkan memakai email dengan domain. Misalnya mahasiswa menggunakan alamat email pribadi yang terdaftar di kampus tempatnya kuliah, sehingga lebih resmi dan terpercaya. Kemudian kedua, membuka situs Google Scholar. Kemudian ketiga, mengisi data. Terdapat beberapa kolom data yang perlu diisi dan pastikan mengisinya dengan baik dan benar. Data ini meliputi nama lengkap, nama instansi, alamat email yang berafiliasi dengan universitas. Setelah data sudah selesai, silakan klik tombol Make My Profile Public. Keempat, melengkapi data. Selanjutnya pengguna akan dibawa ke halaman penampilan profil, jadi silakan melengkapi profil sesuai dengan permintaan. Kemudian agar Google Scholar maksimal dalam penggunaannya, maka pertama yaitu mengetik kata kunci. Mengetik kata kunci pencarian di kolom yang tersedia, yaitu kotakan panjang di bagian logo Google Scholar atau Google Cendekiawan. Sebagai contoh, Anda melakukan pencarian dengan kata kunci penelitian wanita karir. Kemudian yang ketiga dan memilih hasil pencarian. Setelah mengetik kata kunci dan menekan enter, maka sistem Google akan bekerja. Tidak butuh waktu lama, hasil rekomendasi akan muncul di halaman Google Scholar tersebut seperti di gambar. Keempat adalah mengunduh dokumen. Silakan klik judul rekomendasi yang ditawar Google Scholar jika dirasakan sesuai dengan kebutuhan. Saat diklik, maka Google Scholar akan menghubungkan ke alamat situs tersebut. Jika menjumpai rekomendasi,
maka tinggal mencari kata-kata mengandung unsur unduh, misalnya kata PDF seperti ini di kota, bisa juga dalam kata download. Oke, cara menghubungkan Reskit dengan Google Scholar ada langkah pertamanya membuat akun Reskit. Dengan langkah pertama yaitu membuat masukkan email dan password kita, kemudian mengisi biodata diri seperti asal dari institusi kita, kemudian nama departemen atau nama jurusan kita. Kemudian setelah itu kita masuk ke beranda atau bagian halaman pertama dari Reskit. Kemudian kita mengcopy link Reskit kita. Setelah itu kita buka Google Scholar. Setelah kita buka Google Scholar, klik lambang atau profil kita. Kemudian di samping kanannya akan ada seperti pena. Klik itu, kemudian pilih bagian bawah yang ada kolom homepage. Kemudian pastikan link yang kita sudah copy tadi di Reskit, masukkan ke kolom itu, kemudian paste. Setelah itu save, maka Reskit dengan Google Scholar kita sudah terhubung. Online collaboration menawarkan organisasi kesempatan untuk mencapai komunikasi yang optimal di antara anggota tim selama proyek. Berkolaborasi secara online menyediakan lebih banyak ruang di mana tim dapat berkomunikasi. Banyak alat seperti ruang obrolan virtual, panggilan video, dan rapat online untuk menjaga proyek tetap teratur dan sesuai jadwal. Fitur privasi adalah salah satu alat kolaborasi online yang akan menarik bagi organisasi. Tim mau tidak mau berkomunikasi di berbagai fungsi online. Alat online tertentu memastikan bahwa hanya personil yang diperlukan yang dapat bergabung dengan seluruh ini. Alat kolaborasi online memberikan titik akses di luar kantor atau rumah. Anggota tim dapat menantungkan ide satu sama lain dari lokasi seluruh juga. Ini membuat semua orang di proyek tetap terhubung dan membangun efisiensi. Mendeley adalah program komputer dan web yang dikembangkan oleh Elsevier untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian. Selain itu bisa juga untuk mencari data penelitian dan bekerja sama secara daring. Ada berbagai platform yang dimiliki oleh Mendeley seperti Mendeley Desktop, Mendeley Web, dan Mendeley Reference Manager. Fungsi dari Mendeley adalah yang pertama membuat citasi dan daftar pustaka, kemudian juga bisa membantu penggunanya untuk saling berbagi referensi dengan rekan dalam grup tertentu maupun grup terbuka. Kemudian ketiga, Mendeley juga bisa difungsikan untuk melakukan pencarian referensi akademik. Kemudian keempat, Mendeley juga dapat mengembangkan jejaring dan berkolaborasi serta menemukan akademisi atau penulis lain yang memiliki ketertarikan yang sama. Kelima, dapat juga dimanfaatkan untuk mengelola file PDF yang diunduh dari database jurnal online. Dan yang terakhir adalah bisa dilakukan untuk manajemen referensi. Bagaimana cara menggunakan desktop Mendeley? Hal terbaik tentang Mendeley adalah aplikasi desktopnya. Pergi ke Mendeley, kemudian klik download, klik Mendeley Reference Manager, dan klik unduh sekarang. Anda dapat mengunduhnya untuk Microsoft Windows dan Linux. Ini benar-benar gratis. Bagaimana cara menggunakan Mendeley Web Importer? Ini memungkinkan Anda untuk mengimpor kutipan teks dan artikel lengkap dari jurnal otentik. Anda dapat dengan cepat mengimpor dan menggunakannya. Pertama, buka aplikasi Mendeley Desktop, kemudian klik Install Web Importer. Fitur ini akan berfungsi untuk Chrome, Firefox, Safari, dan Edge. Bagaimana cara menggunakan plugin Mendeley Microsoft Word? Buka solusi, kemudian Mendeley Site, dan klik Get Mendeley Site. Ini akan mengarahkan Anda ke halaman baru toko aplikasi Microsoft dan dari mana Anda dapat mengunduhnya. Untuk menggunakan alat ini, Anda harus mengunduh aplikasi desktop Mendeley. Buka aplikasi, klik alat, kemudian install plugin Libraries atau Microsoft Word plugin. Bagaimana cara menyampaikan presentasi ilmiah yang efektif? Yang pertama, memperkenalkan diri. Hal dasar yang sangat wajib dilakukan adalah perkenalkan diri kita. Kemudian yang kedua, membuka presentasi dengan kata-kata yang mengesankan dan menarik. Ini diperlukan untuk menarik audiens agar tertarik dengan presentasi ilmiah kita. Kemudian yang ketiga, menyampaikan latar belakang dan fakta yang mendukung. Dengan latar belakang yang mendukung dan fakta-fakta yang kita sampaikan, maka audiens akan tahu poin-poin penting yang akan kita sampaikan berikutnya. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan tujuan dan manfaat karya ilmiah. Setelah kita membahas latar belakang, maka kita harus menyampaikan tujuan dan manfaat karya ilmiah. Ini agar memudahkan para audiens untuk memahami arah karya ilmiah yang disajikan kepada mereka. Kemudian juga untuk memberikan gambaran tentang apa yang ingin Anda capai dalam penelitian atau studi kasus tertentu. Kemudian yang kelima, memaparkan poin-poin penting dari hasil penelitian. Dalam memaparkan hasil penelitian, Anda juga perlu menyebutkan teori para ahli yang relevan dan hasil penelitian sebelumnya. Kemudian yang keenam, menyampaikan kesimpulan penelitian. Ini adalah termasuk penutup, agar kita bisa menyampaikan highlight dari hasil penelitian agar audiens cepat paham. Kemudian ketujuh, mempersilahkan diskusi, memberikan mereka kesempatan untuk bertanya agar mereka lebih memahami. Plagiat adalah suatu tindakan mengambil gagasan, kalimat, ide dari orang lain dan menjadikan seolah karangan sendiri. Ini sangat merugikan kepada orang yang diciplak dan terciplak. Ini akan mengurangi kepercayaan diri dari seorang pencipta. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi. Presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain.